من جاء بالحسنة فله خير منها. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali di dalam channel Lil Hasanah TV biidznillah. Beberapa hari yang lalu ini kita diramaikan dengan istilah sesajen. Banyak reaksi dari masyarakat pro kontra tentang masalah sesajen ini, tentu dari sebuah berita yang viral. Jadi ada seorang pemuda yang melihat sesajen di gunung, ya, bekas gunung yang bekas meletus, ya, di situ ada sesajen kemudian dilempar dengan, tentu itu didasari dengan sebuah ghirah, ya, kecemburuan ataupun tidak sudi, ya, melihat sesuatu yang dianggap munkar. Maka terlepas dari itu masyarakat menyikapinya, ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Lalu bagaimana sikap kita sebagai seorang muslim ketika melihat hal fenomena seperti ini? Yang pertama adalah apa itu sesajen, ya. Sesajen itu adalah makanan ataupun sesuatu yang dipersembahkan kepada sesuatu yang dianggap memiliki kekuatan gaib, ya, dengan harapan agar kita terhindar dari bahaya, ya, terhindar dari gangguan makhluk tersebut, supaya kita mendapatkan keamanan, ya, tidak diganggu. Maka dipersembahkanlah sesajen ataupun makanan ataupun apa, ya. Di beberapa sebagian masyarakat ada sesajen itu dalam bentuk kepala hewan, ya, kepala kerbau ataupun kepala kambing dan lain sebagainya. Di sebagian makanan lagi ada dalam bentuk makanan, ya, dipersembahkan. Ada yang dipersembahkan kepada laut, ada yang dipersembahkan kepada gunung, ya, dan ada juga orang yang ingin bangun rumah, ya, supaya pembangunannya itu lancar, maka dipersembahkanlah sesajen, ya, kepada penunggu atau makhluk gaib atau makhluk halus. Begitu pula proyek jembatan, supaya proyeknya lancar, maka diyakini bahwa di situ ada kekuatan gaib, ya, yang kalau tidak diberikan sesajen nanti khawatir akan mengganggu kelancaran proyek, maka disembelihlah hewan dan dipersembahkan kepada makhluk gaib tersebut. Dan pertanyaannya adalah bagaimana sikap kita sebagai seorang muslim, atau bagaimana Islam menyikapi hal seperti ini. Sahabat-sahabat iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sesajen di dalam agama Islam itu adalah masuk ke dalam ranah akidah, di mana di dalam konsep tauhid, ya, konsep la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah SAW, bahwa seorang muslim meyakini tidak ada kekuatan yang lebih tinggi, yang lebih mutlak kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak ada yang lebih tinggi daripada Allah Subhanahu wa taala dari sisi kekuatan. Maka seorang muslim selalu menjadikan semua tujuan ibadah itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ditujukan kepada selain Allah. Baik dalam bentuk sedekah, dalam bentuk kurban, dalam bentuk hewan, ya, penyembelihan, semuanya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jika ibadah ataupun sedekah ataupun sesajen ini ditujukan kepada makhluk lain, ya, dan makhluk tersebut adalah ciptaan Allah juga, dan dia tidak layak, tidak berhak untuk mendapatkan persembahan seperti itu, maka ini jelas masuk ke dalam ranah perbuatan syirik atau menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala tidak ingin disekutukan, karena Allah, qul huwallahu ahad, Allah yang Maha Esa, dialah yang memiliki segala kekuatan. Karena seorang hamba yang muslim, yang taat, selalu berserah diri kepadanya. Semua ibadah dijadikan tujuannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan perbuatan syirik ini di dalam Islam ini perbuatan yang berbentuk kezaliman, ya, kezaliman yang sangat besar. Inna syirka la dzulmun adzim. Sesungguhnya perbuatan syirik ini adalah kezaliman yang sangat besar.
karena seyogyanya sedekah itu, ritual itu, ibadah itu hanya untuk Allah, tetapi jika dipalingkan kepada selain Allah, maka ini adalah perbuatan syirik, maka ini adalah perbuatan kezaliman, zalim kepada Allah. Bukan berarti Allah ya lemah, tidak, tetapi Allah maha kuat, maha bijaksana. Allah tidak butuh kepada makhluk-makhluknya, tetapi Allah menegaskan ani'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Sembahlah hanya kepada Allah dan jangan menyekutukan apapun dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sesajen atau ritual sesajen ini ya dapat menjerumuskan seseorang ke dalam perbuatan syirik. Maka seorang muslim harus berhati-hati dan tidak jatuh kepada perbuatan syirik, maka dia harus menjauhi ritual-ritual seperti ini. Itu yang pertama. Kemudian Rasulullah SAW pernah menceritakan tentang seseorang yang masuk neraka gara-gara mempersembahkan sesajen, yaitu seekor lalat. Ya, seekor lalat. Ya, dalam sebuah hadis diceritakan, dakhalan naru, dakhala rajulun finnar fi dzubabin. Seseorang dapat masuk neraka hanya gara-gara lalat. Wa rajulun dakhalal jannah fi dzubabin. Dan seseorang masuk surga hanya gara-gara seekor lalat. Lalu bagaimana ceritanya? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, di sebuah tempat ya, di situ ada segolongan suku kaum yang menyembah berhala, di mana tidak boleh siapapun itu yang melewati tempat itu, kampung tersebut tidak boleh dilewati kecuali dia harus mempersembahkan kurban, harus mempersembahkan sesajen, apapun itu. Maka orang tersebut bisa melewati kampung itu. Lalu kemudian dua orang ini lewat di kampung itu dan ditanya oleh penduduknya, silahkan kamu membawa apa untuk Tuhan kami? Ya, maka orang ini pun tidak mau, ya tidak mau mempersembahkan apapun karena dia sebagai seorang muslim yang bertauhid meyakini bahwa persembahan itu tidak ditujukan kepada selain Allah, tetapi ditujukan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian ia pun ditangkap dan dibunuh. Kata Nabi SAW, orang ini yang dibunuh itu dia menjadi masuk surga hanya karena tidak mau mempersembahkan sesajen dalam bentuk lalat. Kemudian orang yang kedua justru sikapnya berbalik dengan orang yang pertama. Dia pun berpikir apa kira-kira yang bisa dipersembahkan untuk berhala tersebut. Lalu kemudian dia menangkap lalat dan dipersembahkan, wahai fulan, ini saya punya lalat, mungkin ini yang hanya bisa saya persembahkan, jadikan sesajen untuk berhala Anda. Maka dipersilahkanlah orang ini melewati kampung tersebut dan selamat. Kata Nabi SAW, orang yang selamat ini dakhalan nar, masuk ke dalam api neraka. Hanya gara-gara masalah sepele, masalah lalat saja, itu bisa menggelincirkan seseorang baik ke surga ataupun ke neraka. Apalagi mempersembahkan makanan kepada selain Allah, apalagi mempersembahkan hewan, apalagi mempersembahkan kepala kerbau, kepala kambing, kepala ayam dan lain sebagainya. Tentu ini lebih besar yang akan menghilangkan jaminan keselamatan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kita harus senantiasa menjaga tauhid kita, menjaga keyakinan kita bahwa yang berhak untuk disembah hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya adalah ketika kita melihat ya sesajen ya, di mana itu diyakini oleh orang setempat adalah bagian dari ritualnya, tentu apakah boleh kita melemparkan ataupun menghilangkan kemunkaran tersebut dengan cara kita? Maka salah seorang ulama pernah ditanya, ya, diantaranya adalah Syekh Utsaimin, wahai Syekh, bagaimana menghilangkan ritual kesyirikan dengan apakah boleh gitu kan? Maka kemudian Syekh Utsaimin menjawab bahwa orang yang berhak untuk menghilangkan kesyirikan, kemunkaran yang sifatnya umum, yang sifatnya berlaku untuk publik, maka itu tidak bisa dilakukan oleh orang-orang siapapun itu. Yang berhak untuk menghilangkan kemunkaran, kesyirikan
yang sifatnya sudah mengakar dan sudah menjadi umum di situ, sudah biasa masyarakat di situ melakukannya, yang berhak mengingkarinya adalah orang yang memiliki kekuatan, yaitu pemerintah, yaitu penguasa. Karena Rasulullah SAW juga ketika masuk ke kota Mekah, ketika pembebasan kota Mekah, di situ Rasul SAW mewasiatkan kepada Khalid bin Walid, ya, membebaskan ya kota Mekah dari kesyirikan, kecuali Nabi SAW yang ketika setelah memiliki kekuatan, ya, maka Khalid pun menghancurkan berhala-berhala di situ karena punya kekuatan. Dan tidak semua sahabat yang melakukan itu, hanya orang yang ditunjuk oleh penguasa itu yang bisa melakukannya. Adapun siapapun itu masyarakat biasa, maka tidak bisa untuk menghilangkan kemungkaran dengan caranya, karena itu akan menimbulkan risiko mafsadat yang lebih besar. Berupa apa? Mereka akan semakin benci kepada Islam. Mereka akan menganggap Islam ini agama yang kasar, agama yang tidak tahu sopan santun, agama yang tidak mengerti tentang toleransi, perbedaan, dan lain sebagainya. Maka di dalam hal ini perlu kita memahami bagaimana adab-adab mengingkari kemunkaran. Ya, ketika kemunkaran itu besar dan sudah mengakar, bagaimana sikap seorang muslim? Perlu untuk belajar, menggali dari literatur Islam, bagaimana mengingkari kesyirikan yang di situ sudah menjadi mendarah daging di masyarakat. Dalam hal ini, ya, Al-Quran mengajarkan kita, jangan sekali-kali kita mencela sesembahan yang disembah oleh penganut agama lain, ataupun ritual yang sudah biasa dikerjakan oleh orang lain. Dalam hal ini adalah bukan muslim, ya, bukan muslim. Ya, kenapa? Mencela saja tidak boleh, apalagi melemparkannya. Ya, apalagi melemparkannya. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Qur'an, la tasubbul ladzina yad'una min dunillah fayasubbullaha adwan bighairi ilmin. Janganlah kalian mencela sesembahan-sesembahan mereka yang biasa disembah, karena nanti akibatnya apa? Para penyembah berhala ini akan mencela Allah tanpa ilmu, akan membenci Islam, akan semakin jauh dari Islam. Maka dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memperlakukan mereka tentu dengan adab-adab, dengan etika-etika. Begitu pula ada orang Yahudi datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dan mencela Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Assalamualaikum, semoga kebinasaan, kehancuran menyertai engkau, wahai Muhammad." Kemudian Ibunda Aisyah karena tidak menerima dengan ucapan tersebut, membalas ucapan tersebut dengan yang lebih parah. Oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ditegur, "Wahai Aisyah, bukan begitu. Cukup engkau mengatakan wa'alaikum, tidak perlu ditambah dengan celaan-celaan yang lainnya untuk mereka." Disinilah Islam mengajarkan akhlak kepada kita, bagaimana mengingkari sebuah kemunkaran yang besar, dan di situ ada risiko, dengan penuh etika, dengan penuh adab, dan menjelaskan siapa yang berhak untuk mengingkarinya. Rasulullah menjelaskan di dalam hadis yang lain, "Man ra'a minkum munkaran," barang siapa yang kau melihat kemunkaran, falyughayyirhu biyadihi, maka ubahlah kemunkaran itu dengan tangannya, dengan kekuatan. Maksudnya para ulama menjelaskan dengan kekuatan di sini adalah pemerintah, bukan orang biasa. Kemudian wa man lam yastati fabilisani, barang siapa yang tidak mampu untuk merubah kemunkaran dengan tangannya, dengan kekuatan, maka ubahlah dengan lisannya, dengan nasihat, dengan menyampaikan teguran, atau dengan menyampaikan taujiah dan lain sebagainya. Wa man lam yastati fabiqalbi, barang siapa tidak mampu mengingkari kemunkaran, maka dengan hatinya. Wa dzalika dha'aful iman, dan itu adalah selemah-lemahnya iman. Di sini Rasulullah memberikan kita beberapa tingkatan dalam mengingkari kemunkaran. Tidak serta-merta karena kita memiliki kekuatan fisik dengan kekuatan, tidak, tapi harus dipikirkan apa akibat yang akan timbul jika kita merubah kemunkaran tanpa dengan ilmu yang benar, ilmu yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Tugas kita adalah terus belajar, menggali, dan agar kita bisa menyampaikan dakwah ini dengan benar dan juga penuh dengan bijaksana. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.